Halo semua, perkenalkan nama saya Kania Sajida dengan NIM 2010123 2200040 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, jadi di video kali ini tuh aku bakal nampilin video praktik aku sama temenku. Aku di sini sebagai konselor dan nanti temenku itu sebagai konselingnya. Nah, jadi nanti temanku itu mengungkapkan kecemasan dia atau ketakutan yang dia rasakan sekarang, dan aku praktik menggunakan teknik, yaitu teknik relaksasi dan desensitisasi sistematis untuk menurunkan kecemasan dia. Setiap manusia itu kan tentunya mempunyai rasa takut dan cemas ya. Rasa takut dan cemas itu tuh bisa berupa kita takut sesuatu seperti kita takut ketinggian, takut hewan, atau takut memori di masa lalu misalnya. Nah, tapi jangan sampai khawatir, rasa takut dan kecemasan itu tuh bisa kita atasi dengan teknik konseling, yaitu konseling relaksasi desensitisasi sistematis. Penasaran nggak? Mau tahu nggak gimana sih cara mengatasi rasa ketakutan dan kecemasan itu sendiri? Saksikan video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana JJ posisi duduknya udah enak atau belum? Udah enak. Oke, bagaimana kabarnya JJ? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan menuju kesininya dari Banjarmasin? Terasa mengantuk dan juga harinya juga panas kan? Oke, kalau gitu JJ kan kesini nih, apakah ada yang mau dibicarakan? Ada, aku tuh ingin konseling sama Kania. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Nah, sebelumnya aku tanya nih, JJ udah pernah mengikuti kegiatan konseling seperti ini kah atau belum? Belum sih, sebelumnya kan hanya dengar dari teman-teman yang udah pernah konseling sebelumnya. Dan juga nih tadi tuh udah curhat juga sama teman-teman, terus datang deh ke sini. Oh gitu, baik. Terima kasih ya sebelumnya sudah datang ke sini. Sebelumnya aku ingin tahu nih, JJ berapa lama mempunyai waktu untuk kita melakukan konseling pada kali ini? Sekitar 25 menit. Oh gitu, jadi JJ punya waktu sekitar 25 menit. Jadi kita sepakati ya, waktu untuk konseling kita kali ini 25 menit. Bagaimana JJ, sepakat? Sepakat. Oke. Sebelum itu, nanti selama 25 menit kita akan melaksanakan konseling individual ya. Nah, kegiatan konseling individual ini tuh merupakan kegiatan konseling yang aku lakukan terhadap JJ nih, kita lakukan berdua. Nanti kita berdua tuh sama-sama membantu apa yang sedang JJ rasakan, apa yang JJ pikirkan, dan JJ tuh bisa menceritakan secara pelan-pelan apa yang JJ rasakan, apapun itu. Nah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu takut, karena di sini tuh apa yang JJ sampaikan nanti akan menjadi kerahasiaan. Bagaimana nih JJ, apakah siap untuk berdiskusi selama 25 menit tentang apa yang JJ rasakan? Siap. Oke, terima kasih ya. Boleh nih JJ ceritakan apa yang pengen JJ diskusikan sama aku. Aku tuh orangnya kan gugupan ya kalau di depan banyak orang, dan juga tuh kadang cemas bila ditunjuk langsung sama dosen gitu di depan teman-teman. Kalau gugup kayak gitu tuh biasanya JJ apa yang JJ rasain? Gugup aja kah atau ada gejala lain, misalkan panas dingin atau keluar keringat atau sakit perut misalnya? Paling sering sih panas dingin. Oh, jadi kalau lagi gugup kayak gitu tuh seringnya panas dingin ya. Jadi JJ ini lebih gugup kayak ke tampil atau mengungkapkan sesuatu di depan banyak orang, apakah gitu? Iya benar. Nah gitu. Jadi bisa aku ambil kesimpulan kalau JJ ini tuh takut sama kayak pas situasi dimana JJ itu ditunjuk oleh dosen saat kuliah, terus JJ ini nggak bisa jawab kayak gitu kan. Terus JJ juga kayak takut untuk mengungkapkan, misalkan udah ditunjuk terus JJ ini takut untuk mengungkapkan apa yang JJ tahu gitu mengenai yang tadi masalah yang akan ditunjuk itu. Nah, jadi yang JJ inginkan dari konseling ini tuh apa?
ingin menghilangkan rasa cemas dan gugup itu aja sih. Soalnya kan kalau gitu terus kan nanti akan sangat mengganggu. Oh iya, tentunya kan akan terus mengganggu ya, apalagi dalam perkuliahan gitu. Kayak dalam perkuliahan tuh kayak harus dituntut harus percaya diri, harus berani mengungkapkan pendapat seperti itu. Oke, bagus kalau JJ ingin menyelesaikan masalah yang JJ alami saat ini. Nah, berarti tujuan dari konseling kita kali ini adalah JJ mampu nih meningkatkan kemampuan JJ untuk mereduksi intensitas kecemasan yang JJ alami. Nah, maksud aku di sini itu adalah JJ nanti mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang JJ alami. Seperti itu. Seperti itu? Iya. Oke, tadi kita sudah berdiskusi nih mengenai tujuan dari konseling dan harapan yang akan kita capai pada kali ini. Nah, untuk mewujudkan harapan itu, aku mempunyai 2 teknik. Teknik relaksasi dan teknik desensitisasi sistematis. Nah, teknik relaksasi ini adalah untuk merelaksasi ketegangan yang JJ alami sehingga JJ ini bisa rileks dan bisa jauh lebih santai. Kemudian sedangkan teknik desensitisasi sistematis adalah teknik yang dimana membuat JJ itu membayangkan kondisi yang membuat JJ itu tegang dan trauma dari taraf yang paling rendah dan paling tinggi intensitasnya. Bagaimana JJ mengerti dan mau? Iya, aku mengerti dan juga mau langsung ke teknik-teknik tersebut. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke relaksasi, aku mau minta tolong. Tadi kan JJ masalahnya itu mengalami masalah gugup seperti itu ya, kayak tiba-tiba ditunjuk, itu tuh membuat JJ itu gugup. Nah, aku mau minta JJ tulisin skala kecemasan JJ dari yang terendah ke yang tinggi mengenai situasi atau kejadian lah yang serupa, yang seperti kecemasan JJ yang JJ ceritakan tadi kepada aku. Bisa ditulisin ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi yang pertama itu ya J, ada yang namanya relaksasi pengenduran otot. Nah, pengenduran otot dan bagian tubuh dengan titik beratnya itu ada di wajah, di tangan, di kepala, di ubun-ubun, di leher, dan di bagian anggota tubuh lainnya lah. Yaitu relaksasi ini itu merupakan relaksasi untuk meredakan ketegangan. Nah, ini tuh merupakan teknik sederhana yang dapat dipraktekkan di rumah. Kita langsung praktekkan ya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu kita pijat bagian ubun kepala dulu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian dahi sampai pipi. Kita lanjut ke bagian leher.
kita pindah ke bahu sebelah kanan. Kemudian bahu sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke bagian punggung. Kita lanjut ke lengan atas tangan kanan. Kemudian lengan bagian kirinya. Mungkin jadinya bisa balik badan dulu untuk kita pijat bagian pergelangan tangan sebelah kanan lah ya. Tangan sebelah kirinya. Kita lanjut ke kepalan telapak tangan sebelah kanan. Dan tangan sebelah kiri.
masuk ke yang terakhir, itu kita tarik jari-jarinya, tangan sebelah kanan dulu. Tangan sebelahnya lagi. Nah, udah untuk relaksasi ototnya. Oke, tadi kan kita udah relaksasi penganduran otot ya. Sekarang kita masuk ke relaksasi yang kedua, itu tuh relaksasi pernafasan. Nah, cara melakukannya itu dengan menarik napas yang panjang, lalu ditahan dulu, kemudian menghembuskannya secara perlahan melalui mulut. Nah, dengan kita melakukan relaksasi pernapasan ini, JJ itu bisa membayangkan rasa cemas yang tertahan dalam tubuh JJ kemudian mengalir keluar seiring hembusan nafas yang JJ hembuskan nantinya. Jadi sekarang JJ atur dulu posisi yang menurut JJ paling nyaman untuk duduk sekarang. Gimana? Sudah nyaman? Udah. Oke, kita mulai relaksasinya ya, J. Dengarkan instruksi aku dulu secara seksama. Sekarang JJ atur nafas, ambil nafas dari hidung, tahan selama beberapa detik, kemudian keluarkan melalui mulut. Kita ulangi lagi, ambil nafas dari hidung, tahan, keluarkan melalui mulut. Nah, sekarang JJ pejamkan mata JJ secara perlahan dan atur pernafasan seperti tadi. Tarik nafas, tahan sebentar, kemudian keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi, tahan, dan keluarkan melalui mulut sambil memejamkan mata. Tarik nafas melalui hidung, tahan, dan keluarkan melalui mulut. Ulangi lagi, dan lagi. Kalau JJ sudah merasa rileks, boleh JJ pejamkan mata JJ secara perlahan. Rasakan kelopak mata JJ semakin lama semakin tertutup. Oke, masih pejam ya. Jadi bayangkan sekarang JJ berada di suatu tempat yang sangat indah dan nyaman, dimana di sana itu ada sungai yang airnya itu sangatlah jernih. JJ merasa sangat nyaman di sana. JJ di tempat yang sangat indah itu bisa tidur, kemudian bisa menari-nari di tempat tersebut. JJ merasa sangat rileks di sana. Ada suara air, ada suara kicauan burung, dan udara di sana itu sangat segar. JJ di sana sangat merasa rileks, kemudian tempat itu sangat nyaman sekali. Tapi JJ tidak lupa untuk tarik nafas lagi, tahan di perut, keluarkan melalui mulut. Pelan-pelan dan ulangi prosedur yang tadi sambil JJ membayangkan suatu tempat yang menurut JJ paling nyaman. Nah, jika JJ sudah merasa rileks, JJ bisa membuka mata JJ secara perlahan-lahan. Nah, jadi udah terbuka ya mata JJ ya. Jadi bagaimana JJ merasa lebih rileks nggak? Apa yang JJ rasakan sekarang? Rasanya tuh lebih enteng, lebih rileks. Oh, seperti itu. Berarti udah tegang lah intinya lah ya, sudah rileks. Jadi karena JJ sudah merasa rileks, kita lanjutkan dengan yang namanya itu desensitisasi sistematis. Nah, jadi desensitisasi sistematis itu yang kita ketahui sebelumnya itu JJ nanti membayangkan sebuah kondisi kecemasan yang JJ alami pada proses desensitisasi sistematis. Nah, tadi kan aku ada nyuruh ya JJ untuk menuliskan
skala kecemasan JJ mulai dari yang paling rendah ke paling yang tinggi. Boleh aku lihat sekarang? Boleh. Nah, jadi JJ di sini menuliskan kan skala kecemasan JJ yang masalah utamanya tadi itu kan kayak gugup gitu saat diminta atau ditunjuk untuk menjawab pertanyaan lah. Di sini skala yang pertama dari 1 sampai 20, JJ itu takut untuk menyampaikan ketidaksetujuan dalam diskusi. Kemudian skala yang kedua dari 20 sampai 40, JJ ini gugup juga saat memimpin rapat di hadapan banyak orang. Kemudian di skala ketiga dari 40 sampai 60, JJ ini gugup juga saat tampil di atas panggung, yang membuat JJ itu menjadi pusat perhatian lah intinya. Kemudian skala keempat, skalanya itu dari 60 sampai 80, JJ ini gugup juga saat menyampaikan sebuah gagasan atau ide di hadapan banyak orang. Dan yang terakhir, di skala yang paling tinggi dari 80 sampai 100, JJ ini gugup saat diminta atau ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tadi. Apakah benar? Benar. Nah, kita mulai ya tahapan desensitisasi sistematisnya. Jadi agar JJ lebih rileks, kita atur nafas lagi ya. Sekarang JJ coba pejamkan mata JJ lagi. Kemudian tarik nafas melalui hidung. Tahan selama beberapa detik. Kalau udah, keluarkan melalui mulut. JJ ulangi sampai JJ rileks. Sekarang bayangkan JJ ini berada di suatu tempat yang sangatlah nyaman. Tempatnya sejuk, hijau. JJ itu sangat senang di sana. Jika JJ sudah merasa rileks dan tenang, aku akan menceritakan situasi di mana JJ merasakan kecemasan. Keadaan itu dari yang ringan ke yang berat. Kita tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi, tahan, kemudian keluarkan melalui mulut. Terakhir, kita tarik nafas lagi, tahan, kemudian keluarkan melalui mulut. Sekarang bayangkan JJ sedang dalam sebuah forum diskusi. Kemudian di sana JJ berani untuk menyampaikan sebuah ketidaksetujuan. Kemudian bayangkan juga JJ dalam sebuah rapat. JJ di sana memimpin rapat di hadapan banyak orang. Kemudian JJ mulai berbicara dan memimpin sebuah rapat. Kemudian bayangkan suatu hari JJ itu tampil di atas panggung di hadapan banyak orang, yang tentunya menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan JJ diminta untuk menyampaikan ide di hadapan banyak orang. Kemudian bayangkan saat perkuliahan berlangsung, JJ ditunjuk sebuah pertanyaan saat itu. Dan saat itu JJ bisa untuk menjawab pertanyaan itu. Sekarang silahkan JJ buka mata JJ. Nah, kita sudah melakukan desensitisasi sistematis. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan JJ setelah tadi kita melaksanakan relaksasi kemudian desensitisasi sistematis tersebut? Sudah bisa lebih rileks dan juga sudah bisa lebih mengontrol apabila ada situasi seperti itu. Jadi sejauh ini setelah melaksanakan desensitisasi sistematis tadi, JJ sudah bisa lebih tenang ya, kemudian sudah bisa mengontrol lah intinya kalau ada di dalam situasi yang JJ tuliskan tadi, yang JJ cemaskan tadi. Nah, oke, JJ terima kasih. Sekarang JJ sudah melewati kecemasan yang sudah JJ bayangkan. Jadi proses relaksasi desensitisasi sistematis kita itu sudah selesai ya. Kemudian terakhir bisa dijelaskan
setelah konseling apa yang JJ rasakan? Sama seperti tadi itu lebih relax, terus sudah nggak gugup lagi, lebih mengontrol juga terhadap nanti ditemukan situasi-situasi seperti itu. Jadi dengan tadi kita melaksanakan proses konseling, JJ sudah bisa lebih rileks, sudah bisa tidak kuranglah cemasnya, intinya sudah bisa lebih mengontrol lah apabila ada di situasi yang JJ takutkan seperti tadi. Oke JJ, terima kasih, proses konseling kita sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menjadi konseli aku pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.